guys, ya di sini dengan saya TB Fajar Ramadan dan teman saya siapa namanya? Hermawan. Ya, di sini kita akan melakukan bincang-bincang seputar gender. Ya, mungkin perkenalan lebih dalam lagi ya dari saudara Ilham dulu mungkin. Silahkan nama. Oke, nama saya Ilham Hermawan, saya asal dari Pandeglang. Ya, kebetulan juga saya juga TB Fajar Ramadan asal juga dari Pandeglang. Nah, kita itu ingin melihat mengenai gender dan politik itu mungkin di Pandeglang ya. Mungkin Ilham mempunyai pandangan terlebih dahulu mengenai gender itu bagaimana sih menurut saudara Ilham ini? Nah, sebelum kita membahas ke arah gender yang lebih luas, kita harus paham dulu terkait konsep apa itu gender supaya kita tidak keliru. Yang dimana gender ini merupakan sebuah identitas sosial yang bukan berkaitan dengan jenis kelamin. Jadi kan ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, itu tuh merupakan jenis kelamin atau seksualitas. Sedangkan gender ini merupakan identitas sosial, apakah itu feminim atau maskulin. Nah, kita jangan sampai keliru terkait membedakan antara seks dan gender ini. Nah, pandangan yang lebih jauh terkait gender yang ada di Pandeglang mungkin terkait ekspresi gender. Nah, ekspresi gender yang ada di Pandeglang mungkin dapat dikatakan kurang luas atau dibatasi. Mereka yang mempunyai ekspresi gender tertentu yang contoh seperti laki-laki yang memakai pakaian yang dianggap menyimpang, itu tuh ya kurang diterima di Pandeglang itu. Karena kita dapat lihat di Pandeglang itu merupakan konturnya itu kan budayanya berbeda dengan yang di perkotaan atau mungkin di luaran juga dikenal dengan istilah kota santri. Nah, jadi pemahaman tradisional ini yang memang membatasi terkait ekspresi gender itu sendiri. Makanya di Pandeglang itu kebebasan gender itu belum terlalu diberikan kepada masyarakat. Kayak masyarakat itu yang mungkin mereka cowok gitu ya, mereka pengen feminim. Jadi tidak terima di sana ya di Pandeglang sendiri. Yaitu karena faktor budaya juga ya teman-teman semuanya, dimana budaya di Pandeglang itu kan seperti yang sudah dibilang Ilham tadi ya, dimana Pandeglang identik dengan santri, itu kota 1001 santri. Nah, budaya tersebut membuat eksistensi dari gender di Pandeglang itu sendiri menjadi ya tidak memiliki ruang untuk mereka. Alhasil mungkin dampak terhadap si gendernya itu gimana sih si orang yang ingin mengekspresikan gendernya itu di Pandeglang? Apakah mereka kayak mencari tempat lain itu buat mengekspresikannya atau gimana gitu? Ya, mungkin dalam hal tersebut memang ada beberapa kasus yang saya temui. Yang pertama ketika saya menginjak usia sekolah SMK, yang dimana di situ kan ada beberapa orang di setiap angkatan itu mungkin ada 1 atau 2 orang yang mereka mempunyai ekspresi gender tertentu gitu. Yang seperti yang tadi dikatakan laki-laki yang bertindak seperti feminim. Nah, itu mereka dianggap menyimpang, akhirnya mereka dibully kan. Mereka dibully, di situ mereka ya mencari ruang tersendiri, ruang yang bisa menerima mereka itu. Jadi kebanyakan dari masyarakatnya itu memang kurang bisa menerima terkait perbedaan demikian ini. Ya, kebetulan saya juga mungkin berada di posisi yang seorang pembuli terhadap gender itu, terhadap eksistensi yang dimana mereka itu kan minoritas ya posisinya ya. Yeah. Ya, saya itu melihat mereka itu kayak apa sih itu cowok kok gini gitu, cowok kok gitu, harusnya kan cowok kayak gentle gitu, ngangkat barbel. Tapi di Pandeglang sendiri ketika ada yang nyeleneh dikit lah gitu, mereka itu kayak gimana, populer gitu ya. Kayak teman saya juga punya temen kebetulan ya, yang dimana beliau ini itu
feminim. Tapi kalau di bahasa di Pandeglang itu bukan feminim sih, namanya apa sih? Banci ya. Banci. Iya. Jadi kita membicarakan banci. Astagfirullah. Banci di Pandeglang ya. Dia itu sering main sama cewek, terus begitulah. Alhasil mungkin sampai sekarang dia tuh saya lihat-lihat agak menyimpang gitu. Apabila saya lihat dari kacamata saya sendiri terkait hal tersebut, berarti saya tipe orang yang kayak menolak gitu ya, berarti sebagai Iya, mungkin itu juga diakibatkan dari faktor lingkungan itu sendiri. sudah Bahkan memang kebanyakan dari masyarakat di Pandeglang ini, jadi notabene mereka kebanyakan dari kaum santri gitu, yang dimana dalam agama Islam itu ya dari sejarah-sejarahnya juga mungkin itu terbawa, bahkan laki-laki itu lebih dijadikan sebagai pemimpin lah, maskulin, atau mereka itu lebih dipandang kuat. Jadi ketika mereka melihat adanya sebuah perbedaan di situ, ketika laki-laki itu berekspresi, mereka berekspresi feminim, maka di situ si orang tersebut akan dijudge tidak baik. Ada stereotip yang tidak baik. Mungkin ada perbedaan ya, atau perbandingan komparasi antara Pandeglang dan kota-kota yang lainnya gitu. Seperti contoh di kota besar DKI Jakarta lah. Nah mungkin di sana itu ketika kita berkunjung ke DKI Jakarta udah nggak asing lagi, udah nggak heran lagi ketika kita melihat pemandangan yang laki-laki menggunakan make up, laki-laki menggunakan pakaian seperti perempuan. Nah itu mungkin udah nggak asing lagi, karena kan memang ada pemikiran-pemikiran yang ya udah mereka toleransi gitu. Mereka menerima perbedaan tersebut. Nah tadi beda halnya dengan ada yang di Pandeglang itu. Ketika ada perbedaan yang dianggap tidak sesuai, ya mereka dijauhi, bahkan sampai ada ke pembulian itu. Padahal kan jika kita dilihat bahwasanya identitas gender ini kan dibentuk secara alamiah itu mulai dari usia sekitar 2 atau 3 tahun. Nah itu bukan kemauan dari pribadi dia sendiri ya. Itu semacam sesuatu yang tercipta secara alamiah ya. Secara alamiah. Mungkin pandangannya itu bisa dirubah ketika memang mereka tidak bisa menerima, bukan malah dijauhi atau dibully, tapi mereka dekati supaya mereka itu bisa ikut gitu tuh, tapi jangan secara maksa juga gitu. Mereka didekati, mereka dikasih nasihat yang mungkin mereka terus bergabung lah. Kayak laki-laki ya dibiarkan dengan yang perempuan ya, maka akan terus mereka melakukan ekspresi yang seperti perempuan itu. Beda halnya ketika mereka diajak gabung dengan anak-anak laki-laki yang mereka beraktivitas seperti halnya yang mereka anggap itu benar gitu, kayak contoh laki-laki bersifat maskulin, yang mungkin sedikit demi sedikit hal tersebut bisa saja berubah gitu. Tapi kalau menurut saya sih kita itu tidak memiliki upaya ataupun kewajiban untuk kayak, kan si feminim ini tentu mainnya bukan sama cowok dong, bukan sama kita dong, sama cewek dong. Iya. Nah, cuman kan gitu. Terus bagaimana tuh cara kita bisa supaya apa ya namanya? Ya kayak menghormati lah gitu, menghormati si feminim ini gitu. Sedangkan dia aja tidak bergaul dengan kita, tidak melakukan pergaulan dengan cowok gitu. Ya gimana? Saya juga kadang bingung gitu sebagai maskulin, bingung saya. Ya, ketika kita melihat hal yang demikian ini, minimalnya ketika kita hendak menghargai mereka, ya kita jangan sampai di situ ada kata-kata yang keluar yang menyakiti hati mereka ketika mereka melakukan ekspresi terkait gender mereka itu sendiri. Nah, hal ini tuh kayak seperti tadi, ketika memang perilaku ekspresi gender ini dianggap menyimpang, maka jangan dijauhi,
terus jangan dibully juga gitu. Ketika ada yang dianggap menyimpang, ya udah kita deketin aja. Selagi memang tidak mengganggu ke ranah pribadi kita, ya udah, itu hak mereka masing-masing. Terkecuali memang ketika itu ada sesuatu hal yang memang merugikan kita itu sendiri. Memang agak posisinya itu agak serba salah sih kalau menurut saya. Iya. Melihat hal Agak serba tersebut. salah. Yang dimana kan kontur di wilayah yang memang dianggap masih tradisional dengan kontur wilayah yang sudah modern itu, pandangan setiap masyarakatnya itu beda-beda. Itu sudah tertanam juga kan ya dari lingkungan sosial politiknya, dari budayanya. Pandeglang kan budaya di Pandeglang itu seakan-akan menolak dan menganggap hal tersebut itu kayak semacam penyimpangan, penyakit gitulah. Terus menurut saudara Ilham sendiri, selain faktor yang tadi tuh ya, faktor mengenai lingkungan, apakah ada faktor dari kebijakan pemerintah gak sih dari gender di Pandeglang ini? Apakah ada kebijakan yang kayak menghimpit ataupun memberikan ruang gitu terhadap ini gender? Kalau sejauh ini terkait kebijakan terkait gender yang ada di Pandeglang itu, pemerintah menurut yang saya baca itu belum ada terkait kebijakan yang memang di situ memberikan ruang yang luas, memberikan ruang tertentu untuk mereka yang mempunyai gender tertentu gitu. Jadi belum ada intervensi dari pemerintah yang memang turut serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan mengenai kebijakan politik itu gak ada ya Pandeglang ya. Jadi eksistensi mengenai gender ataupun bisa dibilang penyimpangan, karena kan itu namanya bukan penyimpangan ya, secara itu namanya ekspresi gender, yang dimana mereka juga disebabkan kan oleh lingkungan gitu, kayak lingkungannya misal waktu kecil sering sama cewek, jadi mereka seakan-akan jadi feminin. Nah, sedangkan apabila kita melihat dari tadi kan lebih membahas terkait cowok yang feminim ya. Nah, untuk cewek dan gender ini gimana sih? Kan seperti yang kita ketahui ya, bahwa Bupati Pandeglang ini seorang perempuan. Nah, apakah mereka itu mempunyai di dalam pembuatan kebijakannya itu, apakah merepresentasikan perempuan ataupun dalam keanggotaannya atau segala macamnya yang ada di pemerintahan? Mungkin satu-satu dulu ya, dari kebijakannya. Tadi kan kebijakan terkait lebih mengarah ke perempuan atau enggak? Itu. Oke, jadi sejauh ini kebijakan-kebijakan yang memang dibuat oleh Bupati Pandeglang itu tidak terlalu mementingkan satu pihak gitu, antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini tuh ya semuanya sama gitu, disamaratakan. Jadi sebuah kebijakan yang mereka buat ya udah gitu, terkecuali memang ketika ada sebuah tindakan yang dianggap itu sebagai tindakan kekerasan, nah mereka akan turun tangan untuk mengatasi permasalahan kemudian. Nah, untuk di Pandeglang itu sendiri mengenai angka kekerasan terhadap perempuan itu tinggi gak sih atau gimana sih? Saya kurang tahu, sebagai orang Pandeglang saya kurang tahu itu ada hal tersebut. Saya ingin melihat data tersebut dari Ilham. Nah, kalau misalkan ranah terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang ini, saya belum dapat memberikan angka yang begitu jelas. Mungkin nanti bisa kita paparkan lah nanti ya, cari dulu ya. Ada paparannya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang jelas tadi bahwasanya terkait gender ini antara di Pandeglang atau dengan di kota lain itu mereka mempunyai perbandingan yang jauh. Yang pertama mungkin dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengaruhi oleh budaya, pengaruhi oleh sejarah. Nah, itu menjadi sebuah alasan yang memang
Itu masyarakat itu mempunyai perilaku-perilaku tertentu, bisa menerima atau tidak dalam sebuah ekspresi gender yang berbeda. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk menutup sesi kali ini. Dimana kan waktunya sudah terbatas dan sekitar 15 menit aja. Pertanyaan saya itu, bagaimana sih menurut Saudara Ilham mengenai eksistensi gender ataupun ya ekspresi gender di Kabupaten Pandeglang dalam 5-10 tahun ke depan? Apakah akan ada perubahan ataupun ya lanjut kayak gini aja, gimana? Ya, menurut pandangan saya, ekspresi gender yang ada di Pandeglang dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun ke depan itu pasti ada perubahan. Apalagi ini kan kita sudah memasuki era 5.0. Nah, di sini ya kita harus bisa menyesuaikan. Memang kan era digital ini kan sudah mulai luas, apalagi ditambah mungkin pembangunan juga itu akan berdampak gitu. Ketika pembangunan masuk ke Pandeglang kan, kayak contoh ada pembangunan infrastruktur seperti jalan tol. Ketika suatu wilayah itu sudah masuk orang-orang itu masuk sebuah perkotaan kan, ekonomi yang maju, terus perekonomian yang maju, pendidikan yang maju, itu kan merubah pola pikir mereka gitu. Yang dimana di situ akan menyesuaikan dengan suatu kondisi di 5 atau 10 tahun ke depan. Pasti akan ada perubahan terkait pandangan-pandangan terkait gender ini sendiri. Ya, saya juga sebenarnya mengharapkan adanya pendidikan gender ini di lingkungan sekolah-sekolah. Mungkin dari sekolah dasar juga ada, dasar, SMP, SMA. Nah, mungkin cukuplah segitu dulu aja diskusi kita kali ini. Siap, pembincangan mengenai gender. Mungkin kurang lebihnya dilebihkan saja. Sekian dari saya dan Ilham. Saya kurang lebihnya mungkin minta maaf. Ya, minta maaf. Allahumma fiqilal pamitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.